Mudah-mudahan jamaah sekalian ini termasuk dalam janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pameran Al-Quran. Tujuan didirikan pameran ini adalah bagaimana memotivasi seorang hamba untuk baca Al-Quran. Karena keutamaan bagi orang-orang yang baca Al-Quran, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Rasulullah SAW katakan, bacalah Al-Quran, karena di hari kiamat nanti Al-Quran akan mendatangi orang-orang yang baca dari kehidupan dunia, kemudian memberikan syafaat kepada orang itu. Kalau jamaah sekalian di antaranya ada yang ingin mendapat syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti, maka mumpung masih ada kesempatan di kehidupan dunia, bacalah Al-Quran itu. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan ini bisa mendapat syafaat dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Pameran ini terdiri dari 12 ruangan. Inilah ruangan pertama sekaligus dipamerkan di sini, kiswah Ka'bah dengan umur 137 tahun. Inilah kiswah Ka'bah yang paling dengan bentuk seperti ini yang paling pertama yang pernah ditaruh di Ka'bah. Kiswah Ka'bah ini dibuat di kerajaan Turki Utsmani. Orang yang memerintahkan untuk membuat kiswah Ka'bah ini namanya Sultan Abdul Hamid II, dan juga kaligrafi ini katanya benangnya itu dari emas campur perak, kemudian kainnya sendiri dari kain sutra yang warna hitam. Ini kiswah Ka'bah yang dulunya dibuat di Mesir, kemudian dikirim langsung ke Ka'bah. Ya, jadi inilah kiswah Ka'bah dengan umur 137 tahun dan dibuat di kerajaan Turki Utsmani itu. Kemudian mungkin ada jamaah yang bertanya, apa tujuan dipamerkan kiswah Ka'bah ini dengan pameran Al-Quran ini? Bahwa kiswah Ka'bah ini pernah diisi Al-Quran, potongan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, itulah akan dijelaskan di sini. Sedangkan definisi Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang baca Al-Quran dianggap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ayat kursi. Rasulullah SAW katakan berkaitan dengan ayat kursi bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi selesai mengerjakan sholat, maka tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran saja seorang hamba itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayatnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Allah Subhanahu wa taala katakan, apabila dibacakan ayat suci Al-Quran maka diam dan dengarkan bacaan tersebut. Karena apa? Mudah-mudahan engkau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang baca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran baik di kehidupan dunia atau kehidupan akhirat nanti. Tentunya keutamaan ini, kami ulang lagi bahwa keutamaan ini tidak akan bisa diukur oleh seorang hamba pun kecuali setelah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan atau sebagai teman di kehidupan dunia ini. Kami doakan mudah-mudahan jamaah sekalian ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baca Al-Quran agar bisa mendapat oleh keutamaan tersebut baik di kehidupan dunia atau di akhirat nanti. Oke, silakan ke ruangan berikut. Jemaah sekalian, di sini kita berhenti sebentar. Di sini akan dijelaskan bagaimana keutamaan surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada 30 ayat, yang dimana 30 ayat ini di hari kiamat nanti dia akan mendatangi orang-orang yang baca dirinya di kehidupan dunia, kemudian memberikan syafaat kepada orang tersebut. Dengan syafaat ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang itu. Rasulullah SAW selanjutnya membaca suratnya itu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat Al-Mulk yang akan memberikan syafaat kepada mereka yang membaca dirinya di kehidupan dunia. Jadi sekali lagi kami ulang lagi bahwa kalau jamaah sekalian ingin mendapat syafaat atau dari ayat atau Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan di kehidupan dunia atau sahabat di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian bisa mendapat syafaat atau keutamaan Al-Quran baik di kehidupan dunia atau di akhirat nanti. Oke, silakan ke ruangan ini. Di dalam ruangan ini berkaitan dengan sejarah Al-Quran. Maksudnya sejarah Al-Quran ini dijelaskan bagaimana proses pengambilan ayat-ayat Al-Quran oleh sahabat di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat mengambil ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah SAW melalui dua cara. Pertama adalah melalui hafalan, yang kedua adalah melalui tulisan. Di zaman Rasulullah SAW atau ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat sudah mulai menulis ayat-ayat Al-Quran. Tapi alat-alat yang digunakan oleh sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran sangat sederhana. Salah satunya adalah kulit binatang, batu, kayu, kelapa kurma, tulang. Inilah alat-alat yang digunakan oleh sahabat untuk menulis wahyu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah, ada sedikit perbedaan antara ayat yang ditulis di zaman Rasulullah SAW dengan zaman kita. Yaitu di mana ayat yang ditulis pertama kali di zaman Rasulullah SAW atau di zaman sahabat belum ada titik dan belum ada baris sama sekali. Huruf Arab itu gundul dan namanya gaya tulis Arab namanya kufi. Yang tidak ada titik dan tidak ada baris sama sekali. Kemudian di zaman Rasulullah SAW juga belum ada mushaf. Mungkin ada jamaah yang bertanya, adakah mushaf yang ditulis di zaman Rasulullah SAW? Belum ada mushaf sama sekali. Kemudian orang yang pertama kali
mengumpulkan ayat Al-Quran dalam buku yang kemudian diberi nama mushaf adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu atas perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian datang zamannya Umar, masih mushaf yang dikumpulkan pertama kali di zaman Abu Bakar itu yang dipakai di zaman Umar bin Khattab. Datang zamannya Utsman bin Affan, karena banyaknya perbedaan bacaan. Sebenarnya bacaan-bacaan ini semuanya disetujui oleh Rasulullah SAW, seperti Wars, Qalun dan sebagainya. Cuman para sahabat atau orang-orang yang baca bacaan ini merasa bangga bahwa bacaan itu lebih bagus daripada bacaan yang lain. Makanya pengumpulan kedua kali di zaman Utsman bin Affan, di mana kumpulan ini adalah Al-Quran ini ditulis sesuai dengan bahasa Quraisy, di mana agar Al-Quran itu tidak ada perbedaan bacaan di dalamnya. Itu sebab bacaan itu namanya bacaan Hafsah atau bacaan tulisan nas. Nanti di ruangan berikut dijelaskan di bagaimana tulisan ayat Al-Quran yang kedua kali dikumpulkan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena di situ ada tulisan ayat, di mana tulisan ayat ini dikatakan kembali ke zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Silakan ke ruangan depan. Di depan ini adalah ruangan berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, mushaf yang ditulis ratusan tahun yang lalu. Jadi untuk yang atau bertepatan dengan 1240 Hijriah. Umurnya di mushaf 197 tahun dan beratnya adalah 154 kg. Makanya kita mushaf disatakan selain menulis ayat Al-Quran, jangan saja bahwa kita merah yang di antara ayat-ayat yang mana kita bilang terjadi hanya dalam bahasa Rusia. Dikatakan bulan Muhyiddin ini katanya dari India atau dari Arab Israel. Kemudian untuk menyelesaikan dua halaman seperti ini, menulisnya dan membutuhkan waktu 1 bulan. Yang berhalaman saja 1 bulan. Bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 30 juz. Ini mushaf 30 juz lengkap. Kemudian panjang di samping 140 cm, kalau dari sini 80 cm. Jadi ketika Al-Quran dibuka seperti ini berarti 150 cm. Inilah Al-Quran yang terbesar di kerajaan Saudi Arabia. Tapi untuk paling tua dia paling tua seluruh dunia. Ya, satu-satunya mushaf yang paling tua yang ada di dunia ini adalah mushaf. Ya, penulisnya sebenarnya dalam begini. Ya, sekarang yang bilang ini mushaf 197 tahun dan beratnya adalah 154 kg dan penulisnya adalah Imam Muhyiddin. Tapi silakan ke dalam. 1046 tahun. Inilah mushaf. Umur mushaf ini adalah 1046 tahun dan mushaf yang paling tua yang ada di pameran ini. Tapi sayangnya bukan asli atau bukan original. Ini mushaf ini replika dari asli yang mana aslinya sekarang ada di Irlandia sana. Ya. Mungkin ada jamaah yang bertanya kenapa aslinya sampai di Irlandia. Ya. Jawabannya adalah ketika berakhir kerajaan Turki Utsmani di kerajaan Saudi Arabia, banyak sekali peperangan yang terjadi dalam kerajaan Saudi Arabia. Orang-orang yang lemah imannya mengambil kesempatan peperangan, mengambil tulisan-tulisan Al-Quran yang dulunya disimpan di suara yang kami itu baru dari 337 tahun atau 200 tahun yang lalu. Sedangkan juga pembangunan Masjid Nabawi, masjid yang betul-betul yang jelas sekalian saksikan. Dulu di zaman Rasulullah SAW seperti ini, dindingnya dari batu campuran tanah dia, kemudian tiangnya dari batang kurma, penutup atasnya dari daun kurma. Inilah kesederhanaan Rasulullah SAW yang mana Masjid Nabawi yang dikenal kita sekarang juga, ini sangat sederhana. Dan sederhana seperti ini dari musyawarah Islam ini bisa disebut proses kemudian ini gambaran warna hijau, kemudian gambaran agar Islam ini mulai berubah proses ketika Rasulullah SAW di Madinah. Dan inilah keadaan Masjid Nabawi di awal kemarin. Bagaimana yang sedang di zaman kita sekarang khususnya berhubung manusia berhubung ke tempat ini atau ke Masjid Haram untuk sholat di luar tempat ini agar bisa mendapat pahala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pesan dari ruangan India, nanti dibalikan sedikit, diperlihatkan bagaimana kondisi manusia sebelum turunnya wahyu agar jemaah yang singkat ini bisa menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini akan diperlihatkan kondisi manusia beberapa tahap yang dilakukan manusia sebelum turunnya Al-Quran. Pertama adalah kondisi kendaraan sendiri, kedua penyimpangan, ketiga adalah hukum yang berlaku dalam manusia. Di sini dijelaskan ada para jemaah atau pengunjung yang berkunjung di tempat ini bisa menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi pertama adalah bagaimana transportasi. Jangan di sini di Indonesia pun 700 atau 800 tahun yang lalu masih ya transportasi sama, jauh beda. Yang kedua adalah penyembahan. Jangan di tempat lain di sekitar Ka'bah sendiri banyak sekali patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kondisi manusia sebelum turunnya wahyu. Makanya dulu dikatakan ada patung khusus minta rezeki, keturunan dan sebagainya. Kemudian hukum yang berlaku dalam manusia adalah hukum riba. Artinya bahwa mereka yang berpuasa pada waktu itu orang-orang yang berkedudukan dan berkuasa
itulah datangnya agama Islam. Memang mungkin kekuasaan itu bermanfaat bagi manusia di kehidupan dunia, tapi itu bukan kekuasaan yang mutlak. Kemudian yang mutlak di mata Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri katakan dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kalau orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dilihat dari banyak dan sedikitnya harta, atau tinggi dan rendahnya kedudukannya, atau banyak dan sedikitnya keturunannya, tapi dilihat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa seorang hamba maka semakin mulia seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berpesan kepada hamba-hambanya di kehidupan dunia bahwa sebaik bekal seorang hamba di kehidupan dunia yang akhirat nanti adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.